Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kampes. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya semua ya. Sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya. Karib dipimpin doa. Perhatian. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Semua sehat walafiat. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Berarti sehat semua? Semua ya. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Lagu Tanah Airku ciptaan Yusuf. Ya, berdiri dulu.
menjadi bangsa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi rumah tangga. Sebelum kita lanjut, Ibu mau nanya dulu ya. Menurut pengetahuan kalian, apa sih pelaku ekonomi itu? Silakan bilang. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Iya, bagus ya. Pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada berapa pelaku ekonomi? Ya Elsa? 4. Ada 4. Apa aja? Rumah tangga konsumen, Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. dan rumah tangga luar negeri. Ya. Tapi sekarang yang akan kita bahas itu tentang peran rumah tangga keluarga. Ya. Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama ya. Jadi nanti modelnya ini adalah model pembelajaran based learning berbasis masalah ya. Jadi nanti setelah kalian mengamati gambar dan video yang sudah Ibu sajikan nanti ya, diharapkan kalian bisa yang pertama ya, mengidentifikasi peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga ya, di mana di masa pandemi COVID-19 dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga di masa pandemi COVID-19 dengan benar. Yang ketiga, menganalisis dampak peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga pada masa pandemi COVID-19 dengan benar. Yang berikutnya, menyimpulkan hasil diskusi dampak peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga di masa pandemi COVID-19 dengan tepat. Ya. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Ya. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Ya. Ada berapa kelompok? 3. Ya. 3 kelompok, berarti per kelompok 4 orang. Ya. Silakan. Waktunya tidak banyak, ayo gabungkan mejanya, bentuk kelompok. Bentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok orang berarti 2 laki-laki dan 2 perempuan. Silakan. Berarti bisa sekarang kita kalian amati gambar berikut ini. Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Virus apa itu? Corona. Virus corona. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian buat tentang virus ini? Pertanyaan apa yang akan kalian buat tentang virus ini? Boleh Mila, silakan. Bagaimana cara mencegah agar tidak terkena virus corona? Ya, tentang corona. Ada yang tahu bagaimana cara mencegahnya biar terhindar dari virus corona? Boleh, Intan? Menjaga 3M. Apa aja 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Pintar, tangan pintar. Kemudian gambar berikut, ini gambar apa? Gambar apa? Tiga kelompok di mana?
Pertanyaan apa yang kalian ajukan untuk gambar ini? Apa yang bisa kalian amati dengan gambar ini? Ayo, apa yang kalian amati dengan gambar ini? Memakai masker. Kenapa memakai masker? Kenapa? Mematuhi protokol kesehatan. Terus, yang ini gambar apa? Orang yang bekerja apa? Pilot dan ojek online. Kira-kira ada hubungannya nggak? Pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan untuk gambar ini? Apa, Karin? Apakah pandemi mempengaruhi pekerjaan mereka? Bagus ya, saya Karin. Apakah pandemi mempengaruhi pekerjaan mereka? Kira-kira pandemi berpengaruh nggak terhadap pekerjaan pilot ini? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya apa? Yang jelas? Ada yang lain? Kenapa pekerjaan pilot ini berpengaruh terhadap ojek online? Yuk, apa pengaruhnya pandemi ini kepada pilot tersebut? Kenapa pilot beralih profesi sebagai ojol? Kenapa? Ada yang tahu? Mangga, Mila. Karena dia sedang berada di chat. Karena adanya PHK dari perusahaan jilat. Karena di PHK ya, sehingga alih profesi menjadi tukang ojek online ya. Berikutnya ini gambar apa? Keluarga. Pertanyaan apa yang timbul nih setelah kalian mengamati gambar keluarga ini? Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar ini? Keluarga. Boleh, Karin. Apakah ini salah satu dari dampak pandemi? Apakah gambar ini, gambar keluarga ini adalah salah satu dampak dari pandemi? Kira-kira dampaknya apa? Tadi pertanyaan Karin, apakah ini ada dampaknya dari pandemi? Ayo Mila. Karena ada berkumpul dengan keluarga yang awalnya tidak jarang orang jadi Ya, bagus ya, benar ya. Jadi karena pandemi ini salah satunya adalah membawa berkah buat keluarga ya, yang tadinya jarang berkumpul, jadi bisa berkumpul ya. Itu gambar ya. Sekarang kita saksikan video ini. Secara bergotong royong, para ibu rumah tangga yang suaminya dirumahkan akibat dampak corona berinisiatif merintis usaha kuliner tradisional Jadang Tempe yang merupakan kudapan berbahan dasar beras ketan yang dinikmati bersama dengan tempe bacem dan semundeng atau parutan kelapa sangrai.
dilakukan 10.000 rumah tangga warga Jomblang dan Titik Kota Semarang berkumpul berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing untuk membuat praktek kuliner hikmat tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi keluarga dari dampak COVID-19. Dari modal awal Rp300.000, ini usaha bersama ini mampu mendulang rezeki antara 1 hingga 2 juta rupiah setiap kali produksi. Kita banyak yang bapaknya dirumahkan, kita cuma tinggal tidur, anak yang tadinya minta uang bisa jajan, akhirnya kita ada barang bisa jajan. Tapi kita juga bisa dia kita online, kita tawari gitu kan. Ternyata sebenarnya bisa kita membuat yang ada masalah ini ada masalah ini. Alhamdulillah sangat ada. Untuk satu paket jadah tempe berisi 10 jadah dan kombinasi antara tempe, tahu, dan rebus bacem dihargai Rp45.000 termasuk gratis jasa pengiriman area dalam kota Semarang yang dilakukan mandiri oleh para suami. Meski hanya bergerak dalam skala UMKM, namun semangat para ibu rumah tangga untuk bangkit dari pandemi ini patut dijadikan contoh positif. Mereka tak hanya berpangku tangan menunggu bantuan, namun secara bersama-sama mencoba bangkit dari keterpurukan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono atau Berita Antara mengatakan. Itu tadi video tentang, ada yang tahu tentang apa video tadi? Ayo Gina. Pelaku ekonomi rumah tangga yang mengkonsumsi barang dan jasa. Pelaku ekonomi rumah tangga kalau keluarga ya. Apa hubungannya dengan video itu tadi? Pelakunya? Ibu Ya, benar. adalah orang yang melakukan kegiatan Ini pelaku ekonomi rumah tangga yang melakukan kegiatan ekonomi ya. Pelaku ekonomi ada berapa tadi? Ada 4. Pertama, rumah tangga konsumen, kemudian ASN, dan rumah tangga luar negeri, masyarakat luar negeri. Nah, peran rumah tangga keluarga, apa sih itu peran rumah tangga keluarga itu? Ya. Kelompok masyarakat yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bagus. Kemudian ada yang bertanya? Stop dulu. Ya, silakan. Bu, video barusan tuh tentang apa, Bu? Video barusan tentang apa? Berarti mengerti ya, ya. Coba ada yang tahu video tentang apa tadi? Ayo, Mila, tentang apa? ekonomi rumah tangga. Tentang peran pelaku ekonomi rumah tangga. Tepuk tangan. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kira-kira peran rumah tangga keluarga itu apa? Saya Bu. Nah, nanti yang bisa jawab saya kasih pulpen nih ya, itu ada hadiah buat yang bisa jawab. Apa peran rumah tangga keluarga? Intan? Orang yang melakukan kegiatan ekonomi barang atau jasa. Orang atau rumah tangga yang melakukan Juga ekonomi barang atau jasa. kegiatan ekonomi
barang dan jasa. Mungkin ada yang lain, ada yang bisa, masih kurang tepat. Coba, ayo apa ini tuan? Ya boleh. Izin mengulang pertanyaan. Peran rumah tangga keluarga, apa perannya? Apa itu peran rumah tangga keluarga? Sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Nanti siapa yang bisa jawab itu akan kasih hadiah nih ya, sekuntum mawar kuning dan mawar merah, ada mawar hijaunya juga. Coba. Apa peran melakukan ngomongin rumah tangga keluarga? Rumah tangga konsumen. Ya. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus, tepuk tangan. Nih, saya kasih sekuntum mawar kuning. Kemudian, boleh Karin? Apa itu pemasok faktor produksi? Apa itu penyedia faktor produksi? Ada yang tahu? Penyedia faktor produksi. Coba, apa itu penyedia faktor produksi? Boleh Gina? Yang meliputi penyediaan lahan, Yang keras. yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal dan keahlian. Yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Tepuk tangan. Ada yang mau tanya? Silakan. Faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal dan keahlian. Itu apa, Bu? Coba ada yang tahu nggak? Barusan Opik nanya penyedia faktor produksi itu meliputi penyedia lahan, kemudian tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, Opik ini ingin tahu apa yang dimaksud dengan itu tadi ya, tentang penyedia lahan itu apa, tenaga kerja itu apa, modal itu apa, dan keahlian itu apa. Ada yang bisa jawab? Boleh Silka, silahkan. Apa? Contohnya sewa. Sewa adalah balasan jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan pemiliknya kepada perusahaan. Upah adalah balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, itu jawaban dari Silka ya, Opik. Jadi Silka menjawab untuk penyedia lahan, contohnya itu tadi sewa. Jadi berupa balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen ya, karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Kemudian yang tenaga kerjanya, contohnya adalah upah. Upah itu balas jasa yang diterima oleh keluarga ya, atau oleh tenaga kerja karena telah mengorbankan tenaganya kepada perusahaan sehingga dia ini memperoleh gaji ya, baik itu gaji bulanan ataupun harian. Ada lagi yang lain? Oh, boleh Juni. Contoh bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Terus Laba, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. itu tangan buat ini dan buka. Yang buka itu jawaban soal faktor produksi tentang sumber daya alam dan penyedia lahan dan tenaga kerja.
Nah, yang dijawab sama Siti Jumila ya. Itu tentang modal dan keahlian ya. Tadi contoh modal berarti bunga atau interest ya. Itu barang jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan dananya untuk modal ya, untuk modal perusahaan ya, sehingga dia mendapatkan bunga dari uang yang sudah dipinjamkan tadi ya. Kemudian laba atau profit, keuntungan ya, karena ini barang jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya ya kepada perusahaan sehingga perusahaan tersebut mendapatkan laba itu ya. Tangan ya, ini berarti hadiah buat Jumi 1 ya, dan buat Silka ya. Tepuk tangan ya. Baik, anak-anak, Ibu rasa kalian sudah paham tentang materi peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja tugas ya, lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti Ibu akan menilai ya hasil diskusi kalian ya, bagaimana kalian mendiskusikan tema ini ya. Jadi temanya nanti ini adalah peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Jadi kalian ceritakan ya nanti rumah tangga keluarga, kehidupan rumah tangga masing-masing ya. Keluarga kalian masing-masing ceritakan di sini ya. Kehidupan sebelum, ingat, sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Ceritakan ya bagaimana keadaan keluarga kalian ini ya sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai seorang anak, hal apa yang kamu bisa lakukan untuk membantu meringankan beban keluarga pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Ya, kemukakan udah. Kalian bisa ya cari nanti ini sebagai bahan materinya ya. Ibu akan bagikan handout ya, materi ajar tentang peran pelaku ekonomi keluarga. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Diisi jawabannya di lembar APD. Sementara kalian mengajarkan, Ibu akan menilai ya hasil diskusi kalian ya. Ceritakan kehidupan keluarga masing-masing ya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Diisi dulu nama kelompoknya ya, siapa saja, kelompok berapa. Berarti kelompok 1, 2, 3 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis ya nama kelompoknya. Kelompoknya sepatnya. Tulis dulu kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ibu kasih waktu 10 menit ya.
Jadi ceritakan kehidupan sebelum dan sesudah pandemi masing-masing keluarga. Tuangkan di dalam ini. Tuangkan di dalam kondisi keluarganya sebelum dan sesudah pandemi tulis nama kelompoknya siapa saja. Ini jawabannya tidak ada di modul, tidak ada di buku ya. Jawaban ada di masing-masing keluarga kalian ya. Ini cuma sebagai acuan. Ceritakan kondisi kehidupan keluarga kalian masing-masing sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Kalau yang nomor 2 itu tentang hubungannya dengan kalian sendiri. Hal apa yang bisa kamu lakukan sebagai anak untuk mendengarkan hubungan orang tua, keluarga yang menerapkan COVID-19? Dari siapa dulu ceritain kondisinya sebelum dan sesudah. Dari tadi dulu dari sama ini beda gambar bapaknya ini beda kan? Ngomongnya keras ya, waktunya 10 menit ya buat diskusi. 20 menit ya buat diskusi. Pokoknya ceritakan ya kehidupan keluarga kalian ini sebelum dan sesudah pandemi, bagaimana dampak yang dirasakan itu apa ya.
Sebelum pandemi itu masukannya bagaimana, kemudian setelah pandemi bagaimana, iya maju kan ibu bilang ke diagnosnya, tapi kalian harus jelaskan bahasa kalian sendiri, ya. Oh, ceritakan, berarti diceritakan, ya. Sudah selesai. Kita sama-sama proyek ya. Ini nggak ada yang dari PNS ya. Semuanya proyek ya contohnya ya. Ada proyek ya. Jadi yang jelas ya, sebelum pandemi itu kehidupannya bagaimana, setelah pandemi kehidupannya bagaimana. Apakah sama, apakah ada perubahan, ya. Sama kalau tadi itu rata-rata saya sama. Ceritakan aja, ya. Ceritakan kehidupan keluarga masing-masing ini sebelum dan sesudah, ya. Pokoknya sebelum pandemi keadaannya bagaimana, sesudah pandemi keadaannya bagaimana, ceritain. Sudah selesai.
ceritakan ya. Ceritakan sebelum dan sesudah lebih bagaimana. Terus hal apa yang bisa kamu lakukan ya untuk mengurangi beban orang tua ya, beban keluarga pada saat pandemi seperti sekarang. Sekarang kan ini kan masih dalam keadaan pandemi ya. Pengaruhnya buat kalian apa? Ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu meringankan beban orang tua? Kan pengaruh kan, tapi katanya punya pengaruh. Maksudnya pengaruh. Sudah selesai. Pasti beda-beda, keluarga Ang, keluarga Opik, keluarga Romi, keluarga Mira, keluarga Elsa pasti beda-beda. Pendapatannya pasti beda-beda. So, ceritakan aja, tahu nggak pendapatannya berapa? Pokoknya kerja apa? Kan nanti pasti berpengaruh. Kalau pendapatannya jatuhnya kurang, pasti uang jajan kalian berkurang. Ya, kalian nggak bisa sebebas minta ini itu seperti sebelum pandemi gitu ya. Setelah pandemi kan pasti kalau perubahan nggak? Perubahannya apa? Perubahannya apa yang kalian rasakan setelah pandemi? Pekerjaannya jadi berkurang. Uang jajan biasanya berapa di jajan? 15, sekarang jadi 10. Tulis di sini ya. Romi gimana Romi? Sama. Selesai belum? Bukan ya. Waktunya 10 menit lagi. Kok tadi bisa ngomong itu? Yuk 5 menit lagi. Apa adanya jangan seadanya, ceritakan ya. Jangan ya. Aku yakin pengaruhnya beda-beda. Sudah? Lihat ya, sudah selesai. Ada yang mau maju ke depan, mau presentasikan hasil diskusinya?
sendiri mau berdua silakan. Nanti temannya maju ya setelah membacakan hasil diskusinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya, atau mau menjaga, mau menambahkan. Jangan jauh-jauh, ke sini aja di depan. Cie. Bacaan. Salam dulu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jamila dari kelompok 1 ingin para pelaku ekonomi rumah tangga keluarga kalian pada saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, kemukakan pendapatmu dampak apa yang dirasakan oleh keluarga kalian. Sebelum dan sesudah COVID-19 sama sekali tidak berubah kecuali pemasukan. Pemasukan berkurang karena lapangan pekerjaan menipis sehingga orang tua kita beralih atau kehilangan pekerjaan dan berpengaruh pada penghasilannya dan berdampak pada keluarga baik secara pangan, sangan, dan papan. Sebagai seorang anak, hal apa yang bisa kami lakukan untuk membantu meringankan beban keluarga pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Kemukakan pendapatmu. Diam di rumah dan tidak kemana-mana, dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saya Eko. Terus ya. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan atau yang mungkin berbeda pendapatnya? Yuk. Ajukan banding. Tetap Silakan. Ayo. Barangkali ada yang mau menambahkan tadi. Jadi kata kelompok 1 ya, sebelum dan sesudah pandemi ini tidak ada perbedaan ya, kecuali hanya pemasukannya ya yang berbeda. Ya berbeda Neng ya. Kenapa? Tidak bisa mengobrol bersama orang lain karena lebih banyak diam di rumah ya. Jadi ada social distancing ya, distancing. Itu tadi dari kelompok 1, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Jiraya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok 2. Peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga kalian pada saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Kemukakanlah pendapatmu dampak apa yang dirasakan oleh keluarga kalian. Penghasilan sebelum pandemi COVID-19, kebutuhan pun terpenuhi, namun tidak sering berkumpul dengan keluarga dan sekolah pun berjalan lancar. Tidak ada himbauan apapun dari pemerintah. Sedangkan setelah adanya COVID-19, penghasilan keluarga pun berkurang dikarenakan pengurangannya pekerja untuk mencegah berkerumun. Lalu sekolah pun tidak berjalan dengan lancar, harus dilaksanakan secara daring. Dan berkurangnya uang jajan dikarenakan penghasilan orang tua menjadi menurun dan kebutuhan semakin meningkat dikarenakan adanya COVID-19. Itu tadi kelompok
2. Kasih tepuk tangan untuk jawaban yang bisa. Ada yang mau menambahkan? Oh, yang nomor 2, silakan. Sebagai seorang anak, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu meringankan beban keluarga pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Kemukakanlah pendapatmu untuk membantu meringankan beban keluarga pada saat pandemi COVID-19 dengan cara mengurangi uang jajan, membantu pekerjaan orang tua di rumah, membuat kerajinan makanan atau barang yang bisa dijual untuk membantu pendapatan orang tua. Ya, bagus ya. Kasih oplos satu tepuk tangan. Ada yang mau menyanggah? Atau berbeda pendapat? Oh, terlalu cepat katanya, kurang jelas. Terus harus bagaimana? Baca sendiri. Sudah, silakan duduk, Elsa. Kemudian kelompok 3 yang mau maju, ayo silakan. Berdirinya saya di sini akan mendiskusikan hasil kelompok saya. 1. Peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga kalian pada saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Kemukakan pendapatmu dampak yang dirasakan oleh keluarga kalian. Sebelum COVID-19, sebelum COVID, kita jarang berkumpul dengan keluarga. Bahkan keluarga lebih sering menghabiskan waktu bekerja. Sesudah COVID-19, kita lebih menjadi bisa berkumpul dengan keluarga, menjadi lebih harmonis, namun lebih sulit dalam pendapatan. Dampak yang diperoleh dari wabah COVID-19 ialah sekolah di rumah, hikmah lebih sering berkumpul di rumah. 2. Sebagai seorang anak, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu meringankan beban keluarga pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Kemukakan pendapatmu. Menghemat pengeluaran uang jajan, berjualan secara online, atau membantu mencari pekerjaan ringan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Atau mau berpendapat lain? Ayo Farid, boleh Farid, silakan. Media anu berkumpul ada kan studio sebenarnya saya bisa berkumpul ya Bu. Anu terjebak di ibu kota di ada anak muda lah Bu. Jadi itu ya. Saya perlu minta maaf Bu. Mudah materi ini kita anu bangsaan ke hubungan anu virus hikmahnya. Yang keluarga wae Bu jadi itu panis 2 periode. Ya. Mungkin itu beda-beda variasi. Aduh, abut deh, abut lawan deh, Bu. Dia Bu. Tadi kan kata Farid, jadi kurang setuju ya dengan berkumpul bersama keluarga karena keluarganya masih ada yang di luar kota ya. Kita punya di Lebak Bapak, jadi dia. Ada bapaknya di Lebak ya. Tepuk tangan
Ya, silakan dulu Ibu Ayu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Kalian tadi sudah mengungkapkan atau menceritakan kehidupan keluarga kalian masing-masing sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Sekarang kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran barusan? Kesimpulannya apa? Setelah 3 kelompok tadi maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, apa materi yang bisa diambil? Untuk memaklumi keadaan. Kemudian ada lagi? Ada lagi kesimpulan yang lain? Dan saling memahami keluarga satu sama lain. Saling memahami keluarga satu sama lain ya. Terus ada lagi yang lain? Kesimpulannya apa? Untuk tidak terlalu membebani orang tua. Ya, harus bisa mengurangi beban orang tua dan terlalu membebani orang tua ya, karena sekarang kondisi lagi pandemi ya, jadi ekonomi juga ada ini ya, yang goyah ya. Apa Pak tadi? Jadi menghargai hasil kerja keras orang tuanya ya, jadi sehingga bisa diidolakan tapi oleh anaknya ya, menghargai upaya seorang tuanya ya. Oke, tepuk tangan. Sekarang untuk Ibu tahu bagaimana kalian bisa menyerap materi ini dengan baik, Ibu akan memberikan satu pertanyaan ya. Tadi kan kita udah bahas tentang peran ekonomi rumah tangga keluarga atau konsumen ya. Jadi apa itu peran rumah tangga keluarga? Sebagai konsumen dan Itu masyarakat atau keluarga yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan ya. Pendapatannya dari mana sih rumah tangga keluarga ini? Dari sewa, upah, apa itu upah? Balas jasa yang diterima oleh keluarga rumah tangga keluarga karena telah mengembangkan usahanya ya, perusahaan ya. Kemudian bunga apa bunga? Bisa karena telah menanamkan modalnya ya kepada perusahaan ya. Jadi ini bunga yang diterima oleh rumah tangga konsumen. Kemudian laba, apa laba? Jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk perusahaan sehingga perusahaan itu mendapatkan untung ya. Oke ya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? menyenangkan. Menyenangkan. Apa yang bisa kalian ambil? Jadi tahu apa? Tentang ekonomi keluarga ya. Tadinya juga nggak tahu ya. Tapi kan karena ada tugas ini kalian bisa tahu keadaan ekonomi keluarga itu sebenarnya seperti apa sih ya? Gitu ya. Ya. Oke, karena sudah selesai ya. Untuk materi minggu depan diharapkan kalian nanti belajar ya, membaca tentang peran pelaku
ekonomi rumah tangga perusahaan atau produsen ya. Belajar di rumah ya, bisa lewat buku, internet dan lainnya ya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan 3M, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Sekarang masih ingat kan semboyan kita tadi ya? Ingat? Masih semangat ya? Semangat. Siapa